ribut sama Julian di mana-mana. Jadi anaknya tidak pernah melihat dan mendengar kan gitu. Tapi ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini satu rumah belum semua. Kira-kira anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruang tertutup ini kayak begini apa? Emang gak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka berdesak. Ya saya nggak tahu. Dijemput pacar, terima kasih pacar. Apa sih? Lu kan dijemput suami tuh. Oh, gue juga dijemput pacar. Sini sayang, cepetan sayang. Babak baru perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas. Usai pengakuan Sarwenda di podcast Denny Sumargo menyita perhatian publik. Kini giliran kubu Ruben Onsu yang melancarkan serangan balik lewat konferensi pers. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben membantah sejumlah pernyataan Sarwenda. Mulai dari soal pertengkaran dalam rumah tangga, tudingan komunikasi yang dipersulit, hingga isu dugaan perselingkuhan akibat kiriman kasur yang disebut sebagai barang endorsement. Pernyataan tegas dari kubu Ruben pun langsung memantik reaksi publik. Tak sedikit netizen yang menilai klarifikasi tersebut seolah mematahkan pengakuan Sarwenda di podcast Denny Sumargo. Bahkan muncul komentar yang menyebut Denny Sumargo ikut kena prank. Usai fakta versi Ruben akhirnya diungkap ke hadapan publik. Ribut sama Julian di mana-mana. Jadi anaknya tidak pernah melihat dan mendengar kan gitu. Tapi ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini satu rumah belum semua. Kira-kira anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruang tertutup ini kayak begini apa? Kalian tahu nggak? Yang namanya kesombongan itu guys, itulah senjata paling dahsyat untuk menghancurkan seseorang. Secepat kilat sayang. Secepat kilat. Padahal belum ada sebulan loh permintaan maaf dengan baju putih ya. Tiba-tiba pergi ke sono, pergi ke sini, pergi ke sono. Kayak kebacanya tuh kayak orang ketakutan gitu loh. Karena kalau misalnya orang nggak berbuat salah, nggak apa, nggak seperti itu. Apalagi udah berbuat terlanjur keceplosan gitu ya. Terus akhirnya mendapatkan sanksi sosial, menjadi public enemy, lalu membuat masyarakat menilai kok tidak ada ketulusannya dan gak ada permintaan maaf kepada orang yang seharusnya dia minta maaf, kan begitu. Udah gitu dipikir setelah adanya permohonan penyesalan kepada netizen ini akan ada perubahan yang signifikan gitu loh. Enggak juga, malah makin-makin. Nah, apakah ini kalau dilihat dari sisi psikologisnya karena kepepet ya, kejepit ya. Soalnya tadi katanya Dr. Lita, terindikasi, Dr. Lita Gading mengatakan terindikasi ada eksploitasi anak. Dan ini buktinya sudah banyak sekali yang DM Mamski juga. Video-videonya udah banyak sekali. Ada yang lagi tiduran, ada yang lagi dipijet, ada yang jelas sekali narasi bilang bantuin jualan dong, itu ada. Jadi ini untuk pihak-pihak kepolisian, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, Komnas HAM juga perempuan ya. Banyak perempuan juga yang melihat tayangannya terlalu berlebih-lebihan sampai itu ada kira-kira undang-undang aksi pornografi ini. Kalau itu adalah apa? Kombinasi sebentar masukin anak, sebentar tayangan dewasa. Sementara masukin anak aja itu sudah melanggar peraturan. Ada undang-undangnya, saya udah cek. Di bawah umur 18 tahun adalah undang-undangnya tidak boleh membuat anak itu bekerja dimanapun, dan itu bisa dilaporkan oleh masyarakat. Itu satu. Coba kalian pikir, Said ya, minta uang anak-anak ditransfer aja ke ATM-nya. Coba kalau kalian pikir, kalau ke ATM anak, misalnya anak gue di ATM-in, dimasukin uang, yang pakai gue juga loh, karena kan anak-anak masih kecil. Gue juga yang pakai, sama aja ya kan? Bener gak sih? Apa gue yang salah? Apa gue doang yang pakai uang ATM anak gue? Namanya emak, ATM anak dikintit lah gue, kita lihat, ada duitnya nih, kita ambil, bener gak? Kalau kayak gitu gak adil dong. Udah, kecuali bilang gini, udah suruh aja ayahnya langsung bayar SPP ke sekolah, langsung bayar uang ini ke sekolah, langsung bayar uang ini ke lesnya, gitu kayaknya lebih tepat. Jadi lu gak bisa nilep. Kalau ke ATM ya nilep-nilep juga, kayak gue nilep juga. Aduh ini mama
agak-agak pinter ya genders ini ya, muter ke tujuannya keuntungan lu juga, untung-untungin lu juga ujung-ujungnya tuh. Untuk memenuhi kepuasan para netizen yang sudah kirim ke saya. Ya, ada berupa DM, ada juga ke WA dan sebagainya mengenai gesturnya Sarwenda pada saat dia meminta maaf. Ya guys, sampai seperti itu. Berbeda sekali dengan apa yang sebelumnya dia lakukan, nyinyiran tersebut kepada Ruben. Menurut pengacaranya itu bukan untuk Ruben. Nah, tapi semua bilangnya untuk Ruben ya. Para netizen meyakini bahwa itu adalah sindiran untuk Ruben dan sebagainya. Kalau saya lihat nih guys, semualah mata memandang dan bisa mengenali itu. Karena apa? Saya selain mempelajari tentang gestur, juga raut wajah, kan sudah banyak tuh yang memberikan statement mengenai ini ya, mengenai gestur dan sebagainya. Namun kalau menurut versi saya, memang sih hampir semuanya sama gitu. Dia merasa, mohon maaf banget ya, tidak dari hati gitu. Dia meminta maafnya tidak dari hati, dan dia pun juga merasa bahwa ya ini hanya sekedar formalitas untuk meminta maaf karena dalam tanda kutip mungkin ya, diboykot dan sebagainya. Ini hanya untuk meredam supaya netizen tidak marah, karena gestur di situ yang sangat tidak ada keikhlasan guys ya, secara psikologis. Apabila dia berbicara, apalagi sangat berbeda karakternya gitu loh pada saat sebelum dan pada saat dia meminta maaf ya gitu ya, video tersebut. Gini, saya nggak mau terlalu banyak lah guys, nanti buzzer-buzzernya nyerang saya lagi. Ingat, buzzer, kalian jangan salah orang, nge-tag ke saya, masuk loh kalian. Dan sudah ketahuan loh, ada beberapa orang yang masuk ke yang sudah diciduk. Oke, jadi saya tidak mau terlalu banyak ngomong, tinggal hello gitu aja. Gitu ya guys. Oke guys, saya nggak mau terlalu banyak mengupas itulah, karena sudah ada yang mengupas banyak banget. Orang awam juga bisa menilai lah itu. Jadi nggak usah saya harus berbicara lebih panjang lagi, nggak perlu, capek nanti kalian dengarnya. Oke guys, jadi gitu aja ya guys ya. Mudah-mudahan ini ada jalan terbaik lah, dan kasihan anaknya nanti ya. Berpacaran ya, kan nggak ada dasar hukumnya juga. Dan tentang masalah etis tidak etis kan juga, ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain. Kalau dalam keluarga kita harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety ya. Anak-anak itu harus kita lindungi, bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita dari kemungkinan tindakan kita nggak tahu nanti di kemudian hari seperti itu ya. Di tengah konflik kedua belah pihak ini, Sarwenda dan Ruben Onsu, kemudian masuk lagi orang lain loh ya. Ini pasangan ini kan masih dalam pacar, itu masih pihak luar sebetulnya. Ya harus melindungi anak.